Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Terimalah salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-13 kita akan melihat 3 pandangan di sana. Tapi kesempatan pagi ini hanya poin pertama dulu saya ingin sampaikan kepada saudara. Adalah ayat 1-4. Berbunyi begini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Amin. Saudara-saudara, ayat 1-4 ini mengajak kita untuk memandang ke atas. Seperti Yesaya, aku melihat Tuhan, Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu pandang Tuhan, muliakan Tuhan. Tuhan kita besar, ajaib, mulia, maha kuasa. Tidak ada hal yang mustahil baginya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikannya, dan tidak ada kebutuhan kita yang Tuhan tidak bisa sediakan bagi kita. Itulah Tuhan kita, sungguh sangat membanggakan kita. Kalau melihat Tuhan artinya saudara-saudara, mari kita memuji-muji Dia, mengagungkan namanya. Ya, mari kita selalu bersyukur kepadanya, sebab Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah berbuat yang salah kepada kita. Pandang ke atas, pandang kepada Tuhan. Jangan pandang masalah. Tanpa disadari seringkali kita membesar-besarkan masalah. Bapak Ibu ingat, kalau kita membesarkan masalah, nanti Tuhannya jadi kecil. Tetapi kalau kita membesarkan Tuhan, Tuhan akan mengecilkan persoalan kita. Tuhan akan membuat kita selalu menang atas masalah kita. Maka itu pandang Tuhan. Bapak Ibu sakit, pandang Tuhan. Dikecewakan orang, pandang Tuhan. Ada masalah ekonomi, lihat Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari kasihi Tuhan, ya. Mari bersyukur kepadanya. Itu poin pertama, saudara. Yang kedua, perhatikan di sana, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi walaupun dia ada di tempat tinggi yang menjulang, tetapi hadiratnya itu turun. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, memandang Tuhan itu juga artinya kita nikmati hadirat Tuhan, utamakan hadirat Tuhan, ya. Rindukan urapannya. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan hadirat Tuhan? Berdoa dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, belajar berdoa, menyembah Tuhan. Berikan waktu untuk menyembah Tuhan. Mohon maaf nih, banyak anak-anak Tuhan kurang berdoa, tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan, makanya kurang merasakan hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita seringkali lemah. Hadirat Tuhan itu bikin kita kuat, bikin kita damai sejahtera, bikin kita bersuka cita walaupun ada masalah. Dan pasti persoalan kita ujungnya nanti diselesaikan Tuhan. Kitalah pemenang-pemenangnya. Utamakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang kedua dikatakan para serafim itu menyuarakan kekudusan. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi yang ketiga, Ibu Bapak, pandang ke atas itu juga artinya kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu bagaimana? Di ayat 2, para serafim itu memiliki 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Artinya hanya Tuhan yang dipuji, bukan dirinya yang dipuji. Menutupi muka, tidak sombong. Jadi kerendahan hati adalah bagian dari kekudusan. Kesombongan berarti keluar dari kekudusan. Yang kedua, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki. Artinya perjalanan hidupnya dipimpin oleh Tuhan untuk
benar, melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus. Bapak Ibu, barangkali perjalanan hidup kita ada yang gak benar, cepat bertobat. Itu nanti akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Artinya untuk kita naik, ya, kerohanian kita makin naik, dan ujungnya nanti sekali waktu ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kata naik ini juga atau melayang-layang ini juga menunjukkan bahwa dia memiliki satu kekuatan yang besar untuk terbang tinggi mengatasi masalah. Jadi ketika kita mengatasi atau menghadapi atau melihat masalah, terasa itu biasa. Ada kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita memandang masalah itu adalah hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Sebab yang luar biasa itu ditempati oleh Tuhan. Seringkali tanpa disadari, ibu bapak ya, kita terlalu membesarkan masalah sehingga kita tidak merasakan kemuliaan Tuhan. Kita tidak merasakan kita punya kekuatan yang besar. Mari Bapak Ibu, ya, mari miliki kekuatan dari Tuhan untuk kita melayang, untuk kita terbang, untuk kita mengatasi setiap masalah. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Itu 3 hal yang terjadi ketika kita memandang Tuhan. Yang pertama, saya ulang, bersyukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan sebab Dia besar. Yang kedua, rindukan hadirat Tuhan, yaitu dengan cara berdoa dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, hiduplah di dalam kekudusan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Niscaya saudara, hidup kita begitu indah selama kita dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Mampukan kami untuk kami selalu memandang Tuhan, untuk kami selalu merindukan hadirat Tuhan, dan untuk kami hidup kudus di dalam Tuhan. Memberkati Radio Maestro, memberkati semua pendengar Maestro, memberkati setiap saudara-saudara, terutama mereka-mereka yang sedang dalam masalah. Tuhan jamah dan Tuhan tolong mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi Sobat Maestro. Tuhan memberkati. Shalom.